Oke, welcome back to podcast 3 pagi. Kali ini gue mau ngebahas tentang pekerjaan YouTuber tuh dibilang pekerjaan bukan sih, Wan? Tergantung sih. Jadi orang-orang tuh banyak yang bilang YouTuber itu pekerjaan ya, padahal tentatif cuy. Gimana? Soalnya YouTube itu kalau dibilang pekerjaan bisa, tapi dia lebih ke bisnis sih. Oh, Kalau bisnis. menurut gue lebih jatuhnya lebih ke bisnis mungkin ya. Karena kalau ketika lu bikin video, lu dapat duit, lu nggak bikin video, lu nggak dapat duit gitu cuy. Bentar. Perkenalan dulu dong. Oh iya Ini bener siapa ya. nih? Gue Oh ngobrol iya sama siapa nih? udah ini aja ya. Oke. Jadi gue Ridwan nih, hanya YouTuber yang numpang lewat doang gue ceritanya. Channel dong, nama channelnya dong. Oh channel gue ada 2 ya. Gue lagi merintis 2 channel, yaitu yang pertama FK Movers ya. FKMOVERS ya, itu agak ribet namanya. Itu gue tentang Kamen Rider. Terus satu lagi tentang gue unboxing barang-barang nggak jelas gitu. Kenapa harus dipisah sih? Karena gini loh, YouTube itu tuh menyediakan namanya kan channel YouTube ya. Ibarat kayak misalkan lu suka nonton orang main gitar, tapi tahu-tahu dia ngevlog gitu. Lu kayak ngeliatnya aneh gak sih gitu. Pasti orang juga kayak bingung gitu kan. Jadinya Jadi marketnya gue dipisah pisah. sama lo. Jadi ibarat channel itu kayak misalkan TV lah. Misalkan channel tertentu menyediakan sinetron, channel satu lagi menyediakan berita gitu maksudnya. Oke. Lu udah Iya, berapa lama sih emangnya? lebih kayak gitu. Gua awal bikin YouTube apa mulai serius YouTube nih? Awal bikin dulu. Awal bikin tuh gua pada tahun 2013-an ya, waktu zaman gua mau lulus mau lulus SMP dah kalau nggak salah. SMP ke Lu SMA gue bikin. lu lulus SMP 2013, yakin lu? Iya kan Lu kan 13. seangkatan sama gue. Iya 2000 2014 masuk 2013 salah. masuk SMA cuy. 2000 salah dong. 2013 Bukannya masuk SMA 2013. salah. 2013 kita masuk S1 anjir. Sekelas. Berhubung ini kita sekelas ya. Oh Masih iya, masih benar di ya. kelas animasi di universitas sana lah adalah. Heeh. Iya deng anjir 2013 mah lulus ya, lulus SMA. Iya, lulus SMA Iya, 2013. 2010, 2011, 2012 lah, 2011, 12 kalau nggak salah. Berarti dari 2012 Iya sekitar segitu. Itu bikin channel YouTube-nya. channelnya. Terus mulai seriusnya Mulai seriusnya pas gua kuliah cuy. kuliah. Sekarang Pas udah berapa subscriber sih emangnya? Berarti udah yo. lama nih kan? Gua nge-YouTube tuh udah sekitar 8 tahun 9 tahun lah sekarang Berarti bareng angkatannya Chandra Leo nggak sih? Iya, gue Chandra Leo, Bang Tara, gue sebenarnya angkatan mereka gitu. Cuman gue mulai mulai seriusnya dan dapet konten gue itu pas deket-deket ini kayak 3-4 tahun yang lalu baru dapet Oh konten jadi seriusnya. konten series tuh Kamen Rider ini. Iya benar. Itu baru 3-4 tahun. Jawab dulu subscriber berapa sekarang? Oh subscribers, gue sih 1.700. Bohong anjir, terakhir gue lihat hampir 300 OTW. Iya, kalau yang channel utama 282.000 sekarang mah. Channel utama. Oh, kalau yang satu Yang lagi? FK Movers, yang satu lagi 1.700 itu yang gue bilang. Oh, Yo, oke. Terus kenapa milih Kamen Rider atau enggak YouTuber Jepangan? Gimana sih ini lu kenapa milih genre ini? Oke, jadi kan awal gue nggak ada kepikiran buat ke situ ya. Gue lebih ke bule gitu Rak. Lo tahu Gimana tuh? kayak Rocket Jump gitu, Freddy Wong gitu-gitu, tahu nggak sih dulu yang VFX YouTuber gitu? VFX YouTuber, iya tahu. Ya kayak macam-macam gitu. Gue tadinya pengen lari ke western gitu, ke barat. VFX kayak jika Harry Potter di dunia nyata gitu misalkan. Terus jika apalah GTA di dunia nyata gitu. Gue sebenarnya mau Berarti ke lebih situ. ke visual effect kan? Ya Lo arahnya fokus. arahnya sebenarnya gue mau ke sana kan. Cuman kok lama-lama agak susah bersaingnya gitu. Akhirnya gue kemudian pas kuliah nemu ini juga cuy. Sebuah tontonan masa kecil ya kan. Yang
gue temukan lagi gitu. Gue kira kan yang namanya Kamen Rider itu Rak, lu pasti taunya awal cuman kayak Satria Baja Hitam lah gitu kan, RX kan. Ya, Iya. model-model apa yang merah Iya, tuh Kuga, apa Kuga. sih yang zaman-zaman Iya, dulu lah Kuga. pokoknya. Nah, itu kan. Itu awal juga gue kayak lu Rak, bener kayak apa sih yang merah gitu. Pokoknya yang merah lah. Iya, nggak tahu namanya. Iya, yang ada naga terbang gitu kan. Iya, Betul ya terus kan. akhirnya gue ketemu lah sama temen gue yang suka Kamen Rider. Dibilang Kamen Rider itu masih banyak loh ternyata. Ah, seriusan? Ya udah, gue mulai nonton tahun 2014. Nah di situ gue belum langsung kontennya Kamen Rider Rak, masih kayak biasa-biasa aja. Terus Mhm. akhirnya gue tertarik nih, wah kan Kamen Rider VFX juga nih. Gue coba bikin awal-awal, gue aja kenalan cosplayer-cosplayer gitu kan. Gue ajakin ngobrol. Oke. Eh, gue mau bikin video nih, gue bisa VFX, mau nggak? Ya udah, akhirnya video pertama gue bikin VFX sama temen gue tuh namanya si Ihsan gitu. Terus Oke. sampai sekarang. Terus suka ini kan hitungannya udah berapa? 9 tahun. 8 tahun. 8 jalan 8, 9 lah ya. iya 8 jalan Suka 9. dukanya nih pengalaman di YouTube lah. Gimana Yo, gimana? yoi dah. Kalau suka dukanya gimana ya? Yang namanya merintis tuh nggak gampang cuy. Kayak lu kan yang gue bilang sukanya itu ibarat kayak ya gue suka bikin video gitu bebas gitu kan. Mhm. Di bikin video upload, yang nonton segini gitu, itu sukanya. Terus juga kalau untuk sekarang sukanya ya lu bikin video ide sekreatif lu aja gitu, nggak ada kayak apa yang ngatur-ngatur hidup lu gitu kayak mau bikin ini nggak boleh lu harus bikin ini gitu, Oke, sukanya gitu ya. semua tergantung lo berarti ya. Iya, terus kalau dukanya sih ya waktu itu waktu ngerintis gue diomelin nyokap Gimana tuh biasa. gimana? Iya kayak lu mau jadi apa sih YouTuber apa sih YouTuber Itu tahun berapa gitu. tuh? Itu tahun berapa? Ya ya masa-masa kuliah Rak. Jadi kan Oh, gue kuliah. kuliah masih suka ngonten kan. Ya gue suka Oke. diomelin. Ngapain sih? Udah kuliah dulu benerin, urusin gitu. Ya biasalah tipikal orang tua yang pengen anaknya lulus dengan IP bagus. Padahal nggak gitu ngaruh. Iya, Iya tipikal iya kita. kayak gitu kan anjay iya. Lu tahu Andris kan? Iya. Iya. Udah kerja capek-capek jadi YouTuber juga Ya anjay. mungkin ntar gue bakal nge-podcast sama dia juga sih. Entah ntar Iya episode berapa ya. lu ajakin Buat aja tuh. karena gue juga kaget dia tiba-tiba banting setir jadi YouTuber gitu. Iya, tapi gue ngomongin soal dia nih ya, ngelenceng dikit. Hmm? Dia tuh pernah ngomong ke gue emang, gue mau jadi YouTuber gue mau bahas tentang Naruto. Awal-awal semester loh, gue kira dia Oh, cuman kayak wacana doang. Gue bilang, wih bagus Dris, lakuin aja. Iya nih gue mau ngelakuin, 500.000 sih anjay. duluan ya. Padahal dia Iya. mulainya telat gitu kan. Iya, mulainya telat gitu. Tapi kan ya itu balik lagi Rak, kalau lu nge-YouTube ya lu harus sesuai passion lu mau kemana gitu biar nggak pusing gitu. Mhm. Lu bukannya berangkat dari apa Vine di Instagram gak sih? Iya, Vine sama Instagram tuh gue dulu main cuy. Jadi gue mulai suka video dari situ memang. Oke. Terus Iya. sekarang kan lagi COVID nih. Yoi. Physical distancing, social distancing, Mhm, PSBB lah segala mhm, macam. Ngaruh nggak sih mhm. ke konten lo? Konten ya jelas ngaruh ya. Maksudnya yang tadinya gue bisa syuting rame-rame, terus gara-gara physical distancing ini gue jadi kayak syuting sendiri gitu, ngedit sendiri. Paling gue sama editor gue bikin video sendiri gitu. Jadi belum berani rame-rame dulu cuy. Berarti makanya itu lo lagi naikin yang YouTube satu lagi, karena kan jauh lebih mudah dong bikinnya. Iya. Nah cuman masalahnya Rak, kan paket itu kan dari orang juga nih Rak, ya kan? Oh iya bener. Iya, itu dia makanya gue juga stop itu. Gue baru ngupload barusan hari ini, cuman kayaknya ke depan gue masih pending dulu. Soalnya bener loh, anjay, lu mesen paket tuh udah kemarin misalkan, nyampainya bisa seminggu atau 5 hari anjir, Iya, karena gara-gara telat gitu. kurirnya mungkin juga pada di rumah kali ya, nggak nganter barang. Untungnya gue nggak mesen Yes ya. Kalau Yes gue ngomel banget kali itu. Ya, oke lah. Terus Yoi. ini orang-orang pasti juga bingung gimana cara, maksudnya mereka tahu bisa dapat duit dari YouTube gitu kan. Yoi, bener. Jelasin dong mekanismenya itu gimana sih? Cara Yes. ngitungnya kayak terus gimana? Karena Oke. pasti yang awam-awam nih, even gue pun
itu Mhm. kepo gimana sih cara ngitung kalkulasi dapat uangnya gitu, dapat penghasilannya dari YouTube. Gimana tuh? Jadi kita bikin video udah upload kan. Mhm. Misalkan tembuslah video kita views-nya 10.000. Oke. Nah, dari 10.000 views itu dikalkulasiin. Nah, kalau di Indonesia itu nggak nentu. Gimana Cuman tuh? iya, nggak nentu. Jadi kayak gini loh, sistem ads-nya dalam YouTube itu kayak semacam ini cuy, kayak random gitu. Jadi kan kita naruh ads nih. Mhm. Kayak lu kan nonton YouTube pasti ada titik-titik kuning toh, ya kan? Iya, Nah, bener. cuman di titik-titik kuning itu belum tentu selalu muncul iklan gitu. Oke. Itu Iya, jadi apa karena orangnya pakai adblock? Adblocks juga bisa. Itu bisa bisa ngurangin gaji YouTube tuh, makanya yang orang-orang buka pakai Adblocks tuh jahat sebenarnya. Oke. Iya, soalnya kan penghasilan YouTube dari situ cuy, dari Oke. iklannya. Kalau misalkan nggak muncul, ya berarti nggak dapet ads gitu. Oke. Jadi kan dari titik-titik kuning itu misalkan ada 7 nih, wah anjir banyak kan. Sebenarnya dari 7 itu yang keluar maksimal cuma bisa 4 cuy. Oke. Iya, jadi misalkan udah dapatlah 10.000 gitu views-nya. Nah, nanti duitnya transfer ke Google AdSense dulu tuh masuk. Mhm. Heeh, nah AdSense itu Nominalnya? Nominalnya gimana? nominalnya random cuy. Jadi kan seperti yang gue bilang, nominal itu kita nggak bisa tahu karena dalam 7 slot iklan itu kita masuk berapa kita nggak tahu. Per orang tuh dapatnya beda-beda yang Tapi per nonton. iklan pun beda harganya? Nah, per iklan pun beda harganya. Jadi kita kalau untuk dapat uangnya berapa tuh kita nggak tahu ya, tapi yang jelas bisa lumayan lah. Bisa Kayak buat jalan-jalan lah ya ke Jepang ya? anjay. Kayak kemarin ya kan? Iya, bisalah. Maksudnya kalau sebenarnya buat lu yang pengen jadi YouTuber, gue pengen ngasih tahu sih, lu untuk jadi YouTuber minimal lu punya 10.000 subscribers loyal dan views lu minimal per video 10.000 dan lu upload setiap hari, lu udah bisa hidup di YouTube cuy. Sumpah. Itu dalam waktu setahun nggak sih kalau nggak salah ya? Nah, Atau gimana? itu jadi kan sistem YouTube sekarang udah beda ya, yang kayak lu harus ngumpulin 1.000 subscribers dulu nih sama 4.000 jam. Mhm. Nah itu lu harus dikasih kesempatan setahun cuy. Jadi dalam setahun lu harus bisa memenuhi target itu gitu. Nanti kalau udah penuh nih targetnya, Baru lu bisa bisa monetize? iya, nah itu bukan bisa monetize tapi lu bisa aktifin Google AdSense lu gitu. Terus untuk monetize sendiri? Monetize sendiri dari AdSense baru ke YouTube gitu. Kalau nggak salah ya. Iya gitu, Rak. Terus tantangannya apalagi nih untuk YouTuber-YouTuber yang sekarang nih lah? Wah anjay, tantangan ya maksudnya tantangan pasti ada lah cuy. Misalkan lu mau jadi YouTuber Disneyland nih, pasti udah ada YouTuber Disneyland duluan di Indonesia yang udah merintis gitu. Mhm. Ya tantangannya ya itu, lu punya saingan tapi jangan disebut saingan lah, lu punya temen, calon teman yang bakal ini juga, bakal jadi temen lu mungkin gitu. Kita bisa jadi jangan jangan anggap saingan gitu. Pokoknya ya intinya kalau mau jadi konten kreator, ya lu harus sering-sering upload aja sih, sama bikin konten yang berkualitas juga gitu. Kalau lu tipikal yang quality apa quantity sih YouTuber ya, Wan? Oh kalau gue sih quality ya, asik. Oke, lebih quality ya. Yoi, Karena yang iya, lu bilang yang penting rajin upload aja, entar heeh. kayak yang udah kayak tutorial bernafas ya kan. Wah, tutorial Waduh, siapa udah manusia yang tidak bernafas gitu kan? ya mungkin dia Namanya ini cuy, dia hidup di air sebelumnya si Princess Ariel ya. iya, makanya Iya kan tutorial bernafas. jadi dia ke darat buka YouTube dulu cuy. Wah, tutorial bernapas nih. Tapi soalnya makin lama makin unik gue lihat karena ada yang eh Hmm, YouTuber mhm. yang nemenin lu makan bareng, belajar Oh, bareng, oh iya iya dan ada itu durasinya berjam-jam gitu. ada iya Kayak iya ada anjir ya itu. watch time lu jadi gampang nyentuh 4.000 menurut gue ya. Ketika lu Iya. nyetel gitu doang gitu. Iya, cuman kan balik lagi ke penonton lu, apakah penonton lu nonton sampai habis gitu.
Pertanyaannya gitu. Iya. Jadi misalkan lu harus 4.000 jam nih. Ada 1 subscribers loyal aja lu bikin video 4.000 jam nih misalkan. Dia nonton semuanya. Udah, satu orang aja yang nonton video lu semua sampai 4.000 jam. Udah Berarti bisa. bisa nge-GB watch time dong. Bisa. Itu yang dilakukan oleh Andri sebenarnya. Kita jadi gibah. Iya kan waktu itu dia jadi gibah ini bukan podcast. Karena setahu gue, ntar gue cross check ke dia menggunakan fasilitas kampus untuk nge-GB watch time YouTube dia. Iya anjir. Iya dah. Katanya sih gitu ya. Gue nggak tahu ya. Ntar kita coba cross check. Iya kita cross check. Jadi katanya dia setiap kerja di jangan kampus. Jangan disebut. Itu nama instansi atau apapun harus disensor. Oh iya. Ya disensor ya, pokoknya di suatu instansi. Terus kalau lagi gabut dibukain semua komputernya gitu kan. Lumayan jadi kayak warnet ya kan. Iya jadi kayak warnet nih kamu. Lumayan jadi kayak warnet. Gue GB aja video gue di situ katanya. Kalau dia bikin video sejam ya kan. Jam kerja tuh 8 jam. Kali sekian komputer yang ada di instansi tersebut. Ya gitu. 10 lah, anggaplah 10. Udah 80 jam anjir. 80 jam sehari, ya kan? Iya. Wah, pantas dia ngebut ya. Iya. Ya tapi kan itu kalau lu niat banget anjir. Iya, itu niat dan kreatif. Iya, niat dan kreatif. Sebenarnya ya cara gampangnya lagi kalau lu mau keluar duit ya lu ke warnet aja, sewa 20 PC gitu. Buka-bukain videonya. Bentar, zaman sekarang warnet masih ada ya? Masih anjir. Wah, Anda tidak. Wah, saya udah lama banget. Dan buat nyewa satu warnet 20 jam 20 PC gitu ya. Itu diomelin bocah-bocah warnet sih itu pasti. Ini kenapa cuma buka YouTube doang nih, komputer. Bang, ngapa sih bang? Ini buka YouTube doang nggak dipakai bang? Oh ya biarin lagi gitu. Oke, terus pengalaman menarik apa dong selama jadi YouTuber lah? Mungkin kalau yang gue pengen tanya ini sih masalah apa? Karena lo syuting pasti outdoor dong. Yoi. Iya kan? Gue motret pun outdoor berapa kali untuk beberapa brand gitu. Pas waktu syuting tuh ada cerita-cerita menarik gak sih? Wes anjay. Gue sih dulu cerita menarik banyak cuy. Cuman sekarang gue kan lebih ke pinggir depan rumah anjir gue sekarang tuh sebenarnya. Oh, jatuhnya ya itu kayak Tara Arts berarti ya? Iya, soalnya gue ya menghindari itu juga lah, tetangga rewel atau apa gitu kan. Kita nggak ada yang tahu kalau misalkan tetangga ada bayi kita teriak-teriak, oh what's up guys, action gitu. Kita diomelin kan. Tapi ini kan sebelum jadi YouTuber, lo sempat kerja jadi editor, ya kan? Iya, editor. Editor bukan YouTuber. Sih? Iya juga jadi editor. Editor di Tara Arts. Tara Arts ya, Tara Arts. Berapa lama jadi editor? Gue 6 bulan cuy di Tara Arts. Kenapa cuma 6 bulan? Karena sebenarnya ini cuy, gue kan lagi kerja di Tara Arts kan, terus gue kepikiran, wah anjir temen gue ngajakin bisnis nih, udah gue nabung dari Tara Arts, ya udah gue keluar gue bisnis gitu. Oh, ya udah. Terus iya lu jatuhnya lebih kayak internship jatuhnya kalau kayak gitu cuma 6 bulan. Iya sih benar sih. Iya kan gue kayak tadinya sebenarnya sebelum kerja di pas di Tara Arts gue juga AdSense-nya nggak bagus-bagus amat cuy, jadi kayak ya udahlah masih santai, kerja di Tara Arts juga enak kan, gue bilang maksudnya sambil manjat. Iya. Juga santai. Manjat Bang Tara. Enggak lah, gue nggak tertarik sama yang namanya manjat cuy, cuman pengen kenal sama orangnya, akrab sama orangnya juga udah enak cuy masalahnya cuy. Oke. Iya, jadi kalau ngomongin cerita gue nih ya, waktu gue jadi YouTuber ya gue bertahap gitu. Terus gue kerja di Tara Arts kan, terus lama-lama YouTube gue naik. Jadi ceritanya di Tara Arts gue belum naik nih ya kan. Nah terus gue resign di Tara Arts, itu kan mau bisnis. Terus? Nah terus bisnis gue gagal. Apa tuh bisnis apa tuh? Gue dulu mau jualan online cuy, jualan kayak semacam sedotan stainless gitu. Iya, cuman kalah harga sama yang sebelah lah. Yang dijual, iya sebelah dijual, ya udah akhirnya gue
udah nggak itu lagi. Terus kan, nah di sini gue ceritain gue tuh sebenarnya setelah dari Tara kan gue bisnis ya. Terus tahu-tahu ada panggilan. Apa tuh? Lu apply Panggil, lagi berarti? iya gue sebenarnya udah apply juga ke studio VFX. Terus? Nah, yang uniknya kan gue dapet panggilan kan dari studio-studio yang ngerjain VFX gitu, Rak. Animasi. Nah, terus gue kan tertarik dong, maksudnya wah anjir gue pengen jadi bidang film nih, gue pengen karya gue dilihat di layar lebar gitu kan. Oke, terus gue akhirnya ini masuk nih, nyoba dulu tes, maksudnya dites kan sama orang sana. Buat gue dites, terus gue sebenarnya udah bisa masuk, Rak, cuman kayak karya gue tuh kurang sedikit lagi rapihnya gitu kan. Nah di situ gue agak galau antara gue mau ngerapihin karya gue terus gue masuk ke industri film itu jadi editor VFX kayak semacam Reja yang kerja di luar negeri gitu, kayak semacam itu. Atau gue milih YouTube gue yang mulai naik dan udah mulai kelihatan hasilnya gitu. Apalagi ini YouTube udah 8 tahun ya kan? Iya 8 tahun kan. Terus akhirnya gue kayak mikir keras gitu, anjir gue sampai galau cuy berhari-hari. Bolak-balik ke kantor juga gue tetap bolak-balik ke kantor. Bikin video gue tetap bikin video gitu kan. Nah, Cuman yaudah. lo bingung mau ambil job yang itu atau YouTube lo? Kerja di sana lah, maksudnya kayak gue kan dites tuh bikin VFX ngedit kan pakai laptop gue coba ngerjain, cobain siang sampai sore, sampai malam, Rak, di sana gue sampai jam 6. Terus akhirnya gue sih? VFX-nya itu suruh yang kayak gimana? Suruh yang ini loh, Rak, jadi compositing yang ngebersih-bersihin. Digital compositing apa rotoscoping? Roto sih, roto dan digital compositing lah pokoknya sama semua tuh di situ, VFX kompositor jatuhnya. Jadi kayak gue disuruh bersihin, gue disuruh suruh bersihin green screen, blue screen kemarin gue suruh ngedit film gitu kan. Durasi berapa lama? Bentar doang kayak 10-20 detik gitu. Cuman kan menurut gue 10-20 detik tuh kalau rotoscoping ya lumayan dong 1 frame. Iya enggak full rotoscoping anjay. Terus? Jadi kan udah tuh gue udah merasa pede lah dengan hasilnya kan. Terus dia bilang, wah ini kalau di bioskop nih masih titik-titik nih. Ternyata titik-titik itu kan bakal kelihatan kotak gede gitu ya. Oh iya gue baru mikir juga, anjir ternyata susah juga nih di film. Udah gitu ya jujur maksudnya gajinya gak seberapa, Rak. Maksudnya ya pasti kalau mau cari pengalaman ya oke banget lah untuk kerja di situ kan, di suatu instansi atau studio VFX gitu kan. Bulanan kan tapi bayarnya? Ya bulanan, makanya gue bilang menurut gue tidak worth it gitu. Jadi ya udah gue memutuskan untuk di YouTube gitu. Balik lagi ya urusan perut mau gimana? Oh iya. Iya maksudnya gini loh, gue jauh anjir, studionya di Jakarta jauh banget, bener dah asli. Lo harus ngekos gitu atau pulang pergi? Gue disaranin sama bosnya gue disaranin ngekos cuy, cuman gue kayak males juga. Ya udah akhirnya gue milih YouTube. Di Jakarta berapa anjir sekarang? Iya, ngekos di Jakarta berapa, makan berapa, lu ke kantornya berapa, itu aja pertanyaannya gitu kan. Belum uang entertain ya kan? Uang entertain. Lili belum ya kan? Oke, terus terakhir nih, lo kan lagi ini kan ada project bikin IP. Bilangnya gimana iya, sih? ada IP, ya bener IP sih. Bener. IP kan? Apa ceritain dong, itu namanya apa? Terus kayak gimana? Oke, jadi teman-teman ya, gue jadi lagi ada project namanya Captain Justice. Dia itu semacam Kamen Rider tapi buatan gue sendiri gitu. Buatan Indonesia gitu kan. Original karakter berarti? Original karakter. Nah gue pengen ini semoga bukan spoiler sih. Jadi di dunia YouTube itu kan ada beauty vlogger, ada apa lagi, Rak? Coba sebutin, Rak. Yang gue tahu apa ya, beauty vlogger, terus reviewer tuh teknologi reviewer gitu lah ya. Terus apalagi sih, gue soalnya nyetel YouTube sekarang cuman dengerin lagu doang, Wan. Ya makanya YouTuber lagu itu juga masukan YouTuber lagu sama lah.
podcast lah. Gue dengerin YouTuber podcast di YouTube. podcast. Terus Nah, terus rencana gue si Captain Justice ini pengen jadi YouTuber juga, tapi tokusatsu YouTuber namanya. apa tuh? Nah, Tokusatsu tuh apa? tokusatsu itu special effects artinya. Oke. Iya, jadi dia kayak suatu superhero yang merambat ke YouTube. Jadi nanti ya rencananya gue pengen dia ngevlog juga, bikin eksperimen juga. Jadi nggak cuman episode doang gitu. Berarti bukan kayak Kamen Rider lainnya gitu. Iya. Action, terus ya ada plot ceritanya lah. Tapi memang ada kok untuk actionnya, ada juga. Action cerita plot itu gue bakal masukin juga. Jadi nanti ada episode-episode di mana dia bakal ada ceritanya sama episode selingan kayak dia nyanyi-nyanyi, ngapain gitu, eksperimen segala macem. Kostum bikin sendiri tuh berarti? Gue kostum ada teman sih yang ngebikinin, bagus hasilnya. Udah ada belum sih YouTube-nya? Udah dong, subscribe aja, namanya Captain Justice. Oh iya, gue ada 3 channel YouTube lah Jatuhnya baru 3 ini. channel ya? Iya benar. Banyak dong. Iya banyak. Lupa nggak ya gue passwordnya? Iya, gue mulai. Apa udah mulai? Iya, mulai. Kalau nggak salah gue udah lihat teasernya. Teaser kan baru ada teaser kan? Teaser. Ada siapa? Duo Harbatah juga ya? Iya, rencana mau collab sama banyak YouTuber gue rencananya. Oh, dengan figur Captain Justice ini tapi. Iya, benar. Masalahnya ya ini lagi COVID gini, aduh. Oh iya, pending. semua postpone kalau lagi Iya, postpone. Nah. Berarti target market lu nih Jepang bukan sih? Kayak pas lo sama gue cerita di sana, justru iklan lu atau majority viewers lu tuh dari Jepang, bukan Indo. Iya, benar. Jadi makanya Captain Justice gue pengen jadiin Captain Justice itu adalah superhero Indonesia. Tapi di channel FK Movers, Jepang, kan? Ya, tapi di channel FK Movers gue akan dubbing dia sebisa mungkin pakai bahasa Jepang. Gitu. Oh. Jadi di Captain Justice official itu Indonesia, di FK Movers dia bahasa Jepang gitu. Rencananya. Terus reaksi-reaksinya gimana? Setelah kan udah rilis tuh teasernya. Feedback dari viewersnya kayak atau yang nonton gitu gimana? Yang bilang bagus sih, cuman banyak yang bilang kayak Kamen Rider, kostumnya buluk ya. Namanya juga orang terserah berkomentar apa. Tapi sejauh ini sih sekitar 9 gue bisa bilang 90%-an tuh positif banget ya komen-komennya. Oke. Itu yang di FK Movers orang-orang Indo emang toksik berarti. Anjir sumpah lu. Gua nggak ngatain orang Indonesia toksik atau apa ya. Cuman kalau dari yang dilihat nih, kan viewers gue ada beberapa yang 70% orang Jepang. Terus ada juga yang video satu ini 70% orang Indonesia. Kalau lu bandingin 70% orang Jepang sama 70% orang Indonesia, komennya headnya banyakan 70% orang Indonesia ini. Jadi di 70%-nya ada yang, "Bang, gendut banget lo," gitu. "Bang, nggak mirip kostumnya," atau apalah segala macam. Cuman kalau yang Jepang ini lebih ke body shaming ya. Iya, lebih ke body shaming. Memang orang Indonesia seneng banget ngatain fisik ya, makanya jokes-jokes yang di TV-TV laku tuh yang ngatain fisik. Bener juga. Terus kalau yang Jepang gimana? Nah, kalau yang Jepang, gue selama bikin konten Jepang kan lumayan banyak ya views dari Jepang juga kan. Tapi masih bisa gue hitung pakai jari cuy. Gak ada 10 gue hitungin. Apanya nih? Bad comment-nya? Iya, bad comment-nya gak ada 10. Kayak baru 5 atau 6 gue dapetnya. Dan itu komennya pakai bahasa Jepang kan? Ya kan gue suka translatein gitu kan kalau lagi wah translate. Wah. Bagus semua pada bilangnya, bagus. Terus ada yang kocak. Orang Indonesia komen, "Bang, sok Jepang lu. Ngapain sih pakai bahasa Jepang? Cinta tanah air dong. Bahasa Jepang lu jelek," gitu. Dia ngomong gitu kan. Nasionalis dong gitu kan. Nah, terus orang Jepangnya ngomong, bahasa Jepang kamu bagus ya gitu. Ya bandingin aja lah. Iya, antara dua itu. Sementara yang di sana memuji, yang di sini iya tadi gitu. Iya begitu. Iya makanya. Iya sumpah lu kalau mau jadi konten kreator tanah air lu harus kebal dihujat anjir sumpah. Iya karena jempol lebih jahat daripada mulut anjir. Iya. Orang waktu itu ada
nyelempeng dikit ya, ada kasus yang tentang apa sih, yang ngata-ngatain akhirnya orang itu depresi kan ada tuh Oh kasusnya, banyak, tahu nggak kalau lo? kayak Iya gitu kan? banyak. Orangnya depresi terus aduh ngeri banget emang. Instagram gimana? Instagram gua apa ya, termasuk signifikan juga sih followers gua naik di Instagram karena mungkin dari YouTube pada kepo kali ya Instagram gue ya. Oke. Zaman dulu lu tahu kan gue bikin feedgram kayak pantau Iya. kayak udah try hard banget, followers gue cuman kayak 10.600, terus pas gue udah nggak bikin video lagi turun drastis jadi 7.000 apa 8.000 kemarin. Terus dengan adanya YouTube ya? Terus dengan ada YouTube gue sekarang udah 11.400 tanpa gue bikin video komedi nggak jelas kayak kemarin. Jadi efek samping aja ya? Efek Bonus aja samping ya? sih, Followers bonus. followers bonus. Ya pokoknya ya kita disayangi oleh followers kita juga dibenci sama followers kita, ada yang kayak gitu. Pastilah. Iya. Haters pasti ada sih, terserah. Cuman Haters ada. masalah lu mau dengerin apa enggaknya itu mah baru. Cuman tips aja nih ya buat lu yang pengen jadi YouTuber nih. Kalau buat pertama kali nerima haters itu pasti sakit sih, sakit banget pasti. Oh pasti. Iya pasti sakit banget sih. Apalagi Jadi kalau kita udah susah-susah buatnya gitu kan. Terus nggak yaudah. dihargain. Iya. Itu yang paling berat sih itu sih, gua saranin aja maksudnya lu jangan terlalu dimasukin ke hati gitu. Awal emang sakit tapi jangan dibalesin gitu. Diemin aja. Yang penting lo terus berkarya aja gitu kan. Iya. Gitu. Sampai ntar akhirnya ya udah lo ngebuktiin ke haters lo kalau lo bisa. Jangan berhenti karena haters. Iya, jangan berhenti karena haters. Itu sih. Itu penting banget sih. Ya gue juga pengen ngebuktiin FK Movers, maksudnya pengen gitu kayak FK Movers from Indonesia ya. Kan mana tahu diundang di TV Jepang gitu kan. Wis, gak ada yang tahu cuy. Oke, ikut-ikut lomba aja kayak siapa? Apa? Sugoi, Alpi Sugoi. Oh iya, Yang Alpi dia ke juga ikut. Korea ya kan? Mana tahu gitu kan, Kamen Rider selanjutnya gue jadi Kamen Rider, nggak ada yang tahu. Oh, ini aja. Kemarin lo tau nggak yang lockdown tapi dijagain sama pocong? Itu beritanya sampai di Korea kan? Iya bener ya. Nah sekarang nih waktunya lu Captain Justice ngeronda mendingan kata gue mah. Bikin Captain konten Justice tuh. ngeronda. Woi ngapain lu malam-malam lu? Pergi lu. Ya, bisa tuh. Ide bagus tuh. Ngeronda lumayan kan, ngobrol-ngobrol gini ada ide baru. Iya. Nah gitu. Oh iya Wan, kalau lu dapat ide tuh dari mana sih? Atau gimana cara lu dapat ide lu gitu? Anjas. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen jadi YouTuber ya, yang bingung, "Bang, gue pengen jadi YouTube tapi gue belum dapat ide nih, bikin video apa?" gitu kan. Nah, pertama lu harus ini dulu, tentuin lu mau jadi YouTuber apa? YouTuber prank, YouTuber kayak Atta Halilintar gitu yang, "Ya what's up guys?" tiap hari gitu. Atau lu YouTuber masak kayak Chef Arnold gitu kan. Itu lu harus tentuin dulu awal-awal yang kayak gimana ya kan. Nah, setelah lu udah nentuin nih, lu bikin video kayak misalkan ide nih, balik lagi ke ide. Nah, ide dari mana? Pertama, ide bisa didapetin dari daily activity lu. Jadi kayak misalkan dari keseharian lu bisa jadiin ide. Either misalkan lu sukanya apa, Rak? Fotografi. Ya, boleh lah. Ya, boleh lah. Contoh fotografi. Misalkan, wah, gue mau bikin channel tentang fotografi. Cuman gue mau bikin apa ya? Oh, gue kan suka motret nih. Gue pengen tunjukin angle-angle bagus gitu. Misalkan tutorial. Edukasi jatuhnya ya. Nah, atau bisa juga lu curhat sama model gitu misalkan. Sesi curhat with model atau apa gitu kan banyak ya kayak gitu-gitu. Nah, ini ya. Kan kita lagi COVID nih. Iya. COVID kayak gini, physical distancing segala macam. Karena tidak ada kegiatan apapun, misalkan yang kayak, aduh gue, ya jujur aja gue kayak motret gue nih postpone semua nih, gitu. Gara-gara, parah banget sih itu. Iyalah, parah nih. Motret gue tuh postpone, event pun gue pada harusnya udah mulai dari bulan-bulan kemarin, jadi ya mundur-mundur lah ya. Akhirnya ngapain lagi ya? Oh, ngobrol aja. Makanya gue bikin ini podcast gitu. Nah, iya kan.
Jadi ide tuh mungkin bisa datang dari yang sekitar lo sih. Makanya balik lagi ke daily activities sebenarnya. Kalau misalkan lagi Covid gini, daily activities lu di rumah ngapain cuy? Main game. Ya udah bikin konten gaming, serah gitu. Benar, tetap produktif pokoknya. Yoi, produktif aja lah intinya. Kalau lu buat yang mau jadi YouTuber konten kreatif. Cuman tapi satu sih Rak, yang sakral Rak, dapetin ide. Kalau lu lagi bertapa di WC, sumpah. Itu selalu efektif menurut Efektif gue. ya, iya efektif banget sumpah. Ketika lo mentok nih, lo Hah? coba ke kamar mandi, duduk ya udah. Iya, Tuh ada aja ntar ide aneh-aneh gitu. iya. Bertapa gitu. Wah, ada ide nih, tapi jangan lupa langsung dicatat. Jangan lu cuma taruh di otak, itu pasti lupa. Bener sih, gue mungkin Iya. udah melewatkan banyak ide gue di kamar mandi karena selesai gue ke flash juga tuh idenya. Iya makanya kan udah gue bilang. Jadi lu kalau udah dapet nih, keluar langsung buru-buru ambil HP gitu. Atau Itu nggak sih. bawa aja handphonenya sekalian. Iya, lagi Terusin. duduk ngetik. Oh, gue mau bikin ide apa nih? Langsung aja ketik gitu, guys. Pokoknya lu jangan mikirin teknis dulu kalau ide menurut gue. Iya. Jadi lu bikin aja se-wild mungkin. Masalah teknisnya gimana bikinnya itu belakangan. Menurut gue. Karena temen gue juga ada yang mau bikin podcast, tapi dia atau enggak mau motret, dia udah nanya gearnya apa aja gitu. Wah mahal ya. Oh ini sementara sekarang gue nge-podcast nih, hitungannya kita pakai Discord gratis. Gue nge-podcast handphone. Jadi gitu sebuah konten menurut gue. Benar. Jadi lu jangan mikirin secara teknisnya dulu. Lu rekam pakai apa, ngedit pakai apa. Udah bikin aja dulu. Karena yang mahal tuh ide gitu. Yang mahal balik ide, lagi. sumpah. Iya sih. Gue walaupun nggak tahu ini podcast itu menghasilkan atau enggak ya. Tapi bikin aja daripada gabut. Iya kan, mana tahu lu nanti podcast lu ini terkenal di mana-mana gitu. Oh, lu karena dibayar. gue bikin podcast karena gue lagi ngambil S2-nya komunikasi. Oh, lu S2 komunikasi. Oke. Iya, sedikit melenceng dari S1 gue. Oh ya udahlah. Nge-podcast gue at least melatih komunikasi gue. Gue jadi pengen ngambil jurusan dokter nih S2 kayaknya. Wah, tolong. Tidak semuanya bisa cross major gitu. Kirain bisa kan ngambil dokter kan. Oke, ini sekarang sudah menunjukkan udah mau 12:30. Gak tahu nih, gue selalu nge-record jam segini soalnya. 0:14. Iya, obrolan tuh lebih nyantai kalau udah tengah malam gini. Karena nggak ada yang tiba-tiba dipanggil nyokap atau dipanggil siapa kayak gitu, nge-distract lo. Iya, makanya gue tuh nggak cocok Rak jadi YouTuber gaming. Pernah kan gue lagi ngerekam gaming. Oke guys, kita dapetin what? Wah iya itu. Iya. Itu berlaku juga nih. Gue kenapa nge-podcastnya malam ya karena nggak ada gangguan-gangguan dari situ. Yang paling sering mah ini anjir gue, Wan main game ya? Nggak boleh. Ngapain main game gitu. Iya, padahal itu bisa menghasilkan gitu. Iya makanya sekarang tuh e-sport itu lumayan loh gitu. Oh iya, e-sport bahkan udah jadi salah satu cabang olahraga gitu. Makanya itu sekarang tuh apa aja bisa dijadiin pekerjaan cuy, yang penting halal gitu kan. Iya. Bener. Oke lah nih, udah mau jam 12:30, mungkin kita closing aja ya kan. Thank you banget nih Wan ngobrol. Thank you banget Rak, thank you juga Rak, sama-sama Rak. Oke, mungkin sekian untuk podcast kali ini. Buat lo yang ada ide, gue harus ngobrol tentang profesi apa lagi, lo bisa langsung chat gue, DM gue di Instagram, atau lo komen aja di @rakafirzi. So, kita closing aja ya. In 3, 2, 1.